Anak Tuhan, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapakku datang kepadamu. surga. Habis-habisnya kami mengucap syukur karena rahmat-Mu, buat segala berkat kemurahan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, karena Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami yang Kau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam roh puji-pujian kita. Kita angkat pujian Yesus sayang semua. So
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Berdoa, berdiri yang bagus. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, mulai dari awal hingga pada saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami telinga seorang murid, agar kami duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya seberapa persiapannya Tuhan memberkati. Juga ya Tuhan, semoga firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat gunakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes. Ya, puji Tuhan ya, semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, adik-adik semua duduk dengan tenang. Jangan ada lagi yang jalan-jalan, jangan ada lagi yang lari-lari atau ganggu temannya atau adik dan kakaknya. Nah, semua duduk yang manis, lipat tangannya, pasang telinganya baik-baik, dan dengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini
yang telah kakak pilih di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal yang ke-16. Nah, sebentar adik-adik yang sudah bisa membaca, masing-masing baca di Alkitabnya ya. Nah, judul firman Tuhan pada saat hari ini yaitu Simson dan Delila. Pada suatu zaman dulu di Israel ada seorang laki-laki yang hidup. Nah, dia bernama Manoa. Manoa ini dan istrinya tidak memiliki seorang anak atau mandul ya. Nah, ketika itu malaikat Tuhan datang kepada istri Manoa dan berkata bahwa kamu akan memiliki seorang bayi laki-laki, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan anakmu ini akan menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Tetapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya. Nah, ketika itu orang Israel pada zaman itu mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Mereka dijajah, mereka diperlakukan secara tidak adil. Nah, tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Tuhan mau membebaskan mereka. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengirimkan seorang untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin melalui Manoa dan istrinya. Nah, akhirnya pada saat itu istri Manoa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan mereka menamainya Simson. Nah, anak itu sudah menjadi tumbuh yang besar. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi kuat karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Simson. Nah, suatu ketika Simson ini diserang oleh seekor singa muda. Nah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk menyerang kembali singa itu. Nah, Simson berhasil menyerang singa itu, kemudian mengalahkannya dengan sangat mudah karena pertolongan daripada Tuhan. Sementara itu orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Nah, melihat hal itu, Simson ini menjadi sangat marah. Dia sangat marah sehingga Simson ini mau membalaskannya kepada orang Filistin karena dia tidak mau melihat bangsanya ini, orang-orang Filistin ini terus berbuat jahat kepada orang Israel. Kemudian Simson pada saat itu pergi untuk menangkap 300 ekor anjing hutan. Kemudian 2 ekor anjing ini ekornya diikat. Nah, di antaranya itu ekornya ini ditaruh sebuah obor. Nah, setelah selesai anjing ini dilepaskan Simson untuk pergi ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah ladang gandum orang Filistin dan juga kebun zaitun orang Filistin pada saat itu. Nah, melihat hal itu terjadi, orang Filistin pada saat itu menjadi sangat marah. Dia marah sehingga dia mau membalaskan perbuatan Simson itu. Kemudian karena pada saat itu orang Israel takut kepada orang Filistin, kemudian orang Israel ini menangkap Simson. Mereka mengikat tangan Simson, kemudian mengantarkan dan menyerahkan Simson kepada
orang Filistin. Nah, tetapi hal itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tetap menyertai Simson. Nah, sehingga Tuhan membuat Simson menjadi kuat, dan pada saat itu Simson mengambil tulang rahang seekor keledai yang masih muda. Nah, tulang keledai itu digunakan oleh Simson untuk memukul orang Filistin. Nah, pada saat itu orang Filistin yang terpukul kalah sekitar 1.000 orang. Nah, apakah orang Filistin pada saat itu menyerah? Tidak. Orang Filistin tetap tidak mau menyerah dan dia mau menangkap Simson. Ketika Simson berada pada suatu kota, yaitu di Gaza, Simson ini dihadang oleh orang Filistin di sebuah pintu gerbang. Nah, tetapi pada saat tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang ini, kemudian dipikulnya. Ya, pintu gerbangnya ini dipikul oleh Simson lalu dibawa ke puncak gunung. Kemudian Simson pada saat itu juga menyukai seorang gadis, namanya Delila. Ternyata Simson ini tidak mengetahui bahwa Delila ini adalah mata-mata orang Filistin. Ketika itu karena Delila ini adalah mata-mata orang Filistin, dia ingin mengetahui di mana letak kekuatan Simson. Nah, saat itu Delila merujuk kepada Simson untuk mengatakan di mana letak kekuatan Simson. Nah, saat itu juga Simson mengatakan kepada Delila bahwa letak kekuatan saya itu ada pada kepala saya. Nah, rambut saya itu tidak pernah dicukur. Mendengar hal itu, dia memanggil orang-orang untuk mencukur rambut Simson. Nah, pada saat Simson sudah tertidur dengan lelap, dia sudah tidur nyenyak, kemudian orang Filistin datang untuk menjemput Simson pada saat itu untuk dibawa ke penjara. Tetapi sebelumnya Simson ini ditangkap oleh orang Filistin, kemudian mencungkil matanya sehingga Simson menjadi buta atau tidak bisa melihat. Karena Simson ini sudah tidak taat pada perintah Tuhan, karena pada saat itu Tuhan mengatakan bahwa kamu jangan mengatakan rahasia ini kepada orang lain, karena letak kekuatan Simson itu ada pada rambutnya, tetapi dia sudah mengatakannya kepada Delila dan orang Filistin sudah mengetahui letak kekuatan Simson. Maka pada saat itu Tuhan meninggalkan Simson dalam keadaan yang sudah lemah, dia sudah tidak berdaya, sudah buta. Simson ini ditangkap lalu dibawa ke penjara. Pada saat di dalam penjara, Simson melakukan pekerjaan yang sangat berat ya. Nah, mendengar hal itu, semua orang Filistin mengadakan pesta yang sangat besar. Mereka bersukaria, mereka tertawa dan melakukan pesta, dan mereka bersyukur dan menyembah dewa mereka. Nah, ketika itu orang-orang Filistin yang datang pada gedung itu sekitar 3.000 orang. Nah, ketika itu juga anak kecil pergi untuk mengambil Simson dari penjara. Nah, Simson disuruh untuk melawak dan disuruh juga untuk berdiri di antara dua tiang. Nah, kemudian pada saat itu Simson mengatakan kepada anak-anak yang membawanya bahwa lepaskan tangan saya. Nah, ketika itu juga Simson berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, doanya seperti ini: Tuhan, kali ini saja buatlah saya kuat.
Dia meminta kepada Tuhan supaya ia diberikan kekuatan sekali ini saja, supaya dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini. Apakah doa Simson didengarkan oleh Tuhan? Ya, Tuhan mendengarkan doa Simson. Kemudian saat itu juga dia berdiri di antara tiang penyangga gedung itu. Kemudian orang-orang yang hadir pada saat itu menertawakan Simson. Mereka menyaksikan, mereka mengejek Simson. Kemudian Simson berdoa kepada Tuhan, dan dengan kekuatan daripada Tuhan, gedung pada saat itu roboh dan menimpa orang-orang Filistin pada saat itu dan juga Simson. Nah, adik-adik, Simson ini telah diberi kekuatan yang sangat istimewa daripada Tuhan. Nah, tetapi dia tidak mempergunakan dengan baik. Dia tidak menjaganya. Nah, sehingga musuh-musuh Simson menggunakan hal itu. Dia menghancurkannya, dia mencungkil matanya. Simson dipenjara, kemudian dijadikan bahan tertawaan oleh musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberi keistimewaan daripada Tuhan. Apakah itu? Ya, contohnya keselamatan daripada Tuhan. Apakah kita harus menjaga keselamatan daripada Tuhan? Ya, kita harus menjaganya. Bagaimana caranya? Dengan cara hidup taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada peraturan-peraturan, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada guru-guru sekolah minggu. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan pada saat hari ini. Jadilah anak-anak yang taat. Ya, untuk mengaminkan firman Tuhan pada saat hari ini, adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami semua, sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan berkati kami, mampukan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya tiba kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami akan lakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita angkat pujian taat.
semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kami semua anak sekolah minggu. Semua tutup matanya, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dapat hadirmu pada saat ini, buat kasih setiamu, pertolonganmu, lawatanmu yang sudah nyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah memuji, memuliakan namamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang mengajak kehidupan kami untuk taat setiap saat di depan hadirat-Mu, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memampukan kehidupan kami, karena kami tahu dan kami percaya tanpa firman Tuhan untuk memampukan kehidupan kami tidak sanggup hidup berjalan di permukaan bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin peliharakan kehidupan kami sepanjang minggu yang kami hadapi ini. Biarlah kami merindukan dalam kehidupan kami, kiranya pandemi yang cepat berlalu ini, supaya kami boleh bebas beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan kerja yang sudah mengambil bagian. Biarlah kuasa menolong memberkati kehidupan mereka. Persiapkan apa yang menjadi kebutuhan-keperluan dalam hidup mereka. Biarlah hidup yang ada senantiasa dipakai melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama surgawi, segala perkara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu jika ada anak-anak yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena gangguan sakit penyakit, kiranya kulurkan tangan kasih Engkau menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kemenangan dari Allah menjadi bagian hidup mereka. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah menjadi anak yang taat. Salam bertegaslah saat bertiga. Haleluya, haleluya.